Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babut tahrimi hulwani kahin, bab diharamkannya upah dari berdukun. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalb, beliau melarang dari hasil jual beli anjing, wa mahrul baghi, dan dilarang untuk menerima hasil pelacuran, upah dari pelacuran. Wa hulwani al-kalb wal hulwanil kahin, dan dilarang juga mengambil upah dari hasil perdukunan. Hadis diriwayatkan oleh ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yahillu thamanul kalbi, tidak halal hasil jual beli anjing, wala hulwanu al-kahin, dan upah dari perdukunan, wala mahrul baghi, dan juga hasil daripada pelacuran. Ini hadis ini sudah berulang-ulang disebutkan dalam buku ini, hanya memang diulang kembali dan menyebutkan bab yang khusus. Karena dalam satu hadis ini terdapat 3 larangan. Larangan untuk mengambil upah pelacuran, larangan untuk jual beli anjing, larangan juga untuk menerima upah dari perdukunan. Sehingga penulis menyebutkan beberapa bab yang terkait dengan hadis ini. Adapun mengenai perdukunan, ya sudah sering kita singgung di hadis-hadis sebelumnya, karena hadis ini sudah beberapa kali terulang. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. Qala al-Hafiz fil Fathul Bari, berkata Hafiz dalam kitab Fathul Bari, hulwanul kahin wa huwa haramun bil ijma', bahwasanya
upah perdukunan itu hukumnya haram, ya, upah perdukunan itu hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada khilafiyah mengenai perdukunan, ya. Lima fihi minal akhdil audi ala amrin batilin, dikarenakan si dukun tersebut mengambil upah dari perbuatan yang batil, dari pekerjaan yang batil. Wa fi ma'nahu at-tanjim, yang semakna dengan ini yaitu masalah nujum, artinya orang-orang yang meramal atau yang disebut dengan ahli nujum. Masalah nujum, ikhwah, ilmu perbintangan itu ada dua, yaitu ilmu astronomi. Ilmu astronomi ini ilmu tasyir. Tasyir ini artinya mempelajari bagaimana gerak-gerik sifat-sifat planet. Ini tidak ada masalah. Demikian ikhwah, ya, planet apa, ini planet apa, dan ya masing-masing orang yang menemukannya memberikan nama planet tersebut. Kemudian bagaimana orbitnya, bagaimana perjalanannya, itu dibolehkan. Itu namanya ilmu astronomi atau tasyir. Tasyir. Ada ilmu perbintangan ini ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir ini meyakini perjalanan bintang itu berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di muka bumi. Nah, inilah yang nanti muncullah cabang-cabangnya seperti zodiak-zodiak, ya, zodiak-zodiak, di mana mereka menyusun-nyusun bintang-bintang tersebut dalam bentuk tertentu sehingga muncullah Sansar misalnya, apa Scorpio misalnya, karena dianggap bentuknya sebagai bentuk apa? Kalajengking. Yang bentuk kepiting apa? Cancer, kanker. Nah, demikian. Dan banyak lagi bentuk-bentuknya, dan itu kan dari bintang ke bintang mereka tarik dan jadi bentuknya bentuk sebagaimana yang mereka katakan. Dan itu semua berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Demikian. Oleh karena itu, seperti Heraklius, dia juga jago dalam masalah ini. Dan ketika Rasulullah SAW diutus di negeri Arab, dia melihat di tatanan bintang, sehingga dia menyimpulkan, ini nabi terakhir sudah muncul. Yang dia lihat itu di bintang. Kemudian dia pun konsultasi dengan ahli-ahli perbintangan yang lain, ahli nujum yang lain, dan mereka pun sepakat dengan kesimpulan seperti itu. Demikian ikhwah. Jadi ilmu at-ta'thir, ilmu perbintangan yang mempengaruhi kehidupan dunia, itu yang tidak dibolehkan. Ilmu nujum namanya, ilmu ramalan, ramal melamar, ramal meramal, bukan lamar melamar, beda lagi, ya. Jadi ikhwah, itu namanya ilmu ta'thir, di mana diyakini perjalanan bintang-bintang di langit itu akan berpengaruh dengan kehidupan manusia di muka bumi. Yang ini yang tidak dibolehkan, ya. Mereka yang mendalami ilmu ini berarti mereka telah mendalami ilmu sihir, salah satu cabang ilmu sihir. Dan kita ketahui mereka yang belajar ilmu sihir dan yang mengajarkan ilmu sihir kafir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, bukan Sulaiman yang kafir.
Walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang telah kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka telah mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi sebelum turun ayat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menganggap bahwasanya Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang sedemikian hebat, itu dikarenakan ilmu sihir. Itu tuduhan mereka kepada Nabi Sulaiman. Karena memang pada zaman Nabi Sulaiman itu ilmu sihir dimatikan oleh Nabi Sulaiman. Kan sihir-sihir ini kan gak bisa jalan sendiri kecuali dengan bantuan jin, ya kan? Dengan bantuan jin. Dan jin-jin pada zaman Nabi Sulaiman itu ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa mengatur jin. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin, dan seterusnya. Yaitu jin-jin tersebut bekerja sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman, di mana jin itu membangun gedung-gedung yang tinggi, kemudian membuat patung-patung, membuat periuk-periuk sebesar kolam dan seterusnya. Itu jin yang punya kerjaan. Termasuk juga membangun istana Nabi Sulaiman yang terbuat dari kaca. Yang dikira Ratu Balkis istananya itu kebanjiran. Makanya ketika dikatakan qila laha dukhulis sarh, dikatakan kepada Ratu Balkis silahkan masuk ke istana. Falamma ra'at hasibat hulujatan wa kashafat an saqaiha. Ketika Ratu Balkis masuk, dikiranya ini istana kok banjir. Maka dia pun mengangkat roknya sehingga terbukalah kedua betisnya. Kata Nabi Sulaiman, qala innahu sarhum mumarun min qawarir. Kata Nabi Sulaiman, tidak usah diangkat turoknya. Ini adalah istana yang dilapisi dengan kaca. Itu ikhwah. Itu jin yang membangunnya. Makanya sihir-sihir pada zaman Nabi Sulaiman itu sudah tertaklukkan. Tapi teori-teori buku-bukunya itu diletakkan di bawah singgasana beliau. Buku-buku teorinya itu ikhwah. Allahu a'lam, mungkin kalau ditaruh di luar nanti namanya juga dukun-dukun itu bisa mencurinya. Udah, ketika Nabi Sulaiman wafat, maka setan pun mewahyukan kepada orang-orang bahwasanya Nabi Sulaiman itu kekuasaannya dikarenakan sihir. Terbukti, coba kalian korek di bawah singgasananya. Disitulah muncul kembali ilmu-ilmu sihir. Demikian ikhwah. Makanya mereka katakan tuh Nabi Sulaiman itu orang kafir karena dia telah memiliki ilmu sihir. Maka muncullah ayat ini. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi setanlah yang telah kafir. Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka telah mengajarkan orang-orang ilmu sihir. Wa ma yata'allamani wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan mereka tidak wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang bernama di daerah Babilonia yang bernama Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah kedua orang itu mengajarkan manusia kecuali mereka mengatakan kami itu adalah ujian, maka janganlah kalian kufur. Itu ikhwah. Karena memang sihir itu kufur, ya, sihir itu kufur. Makanya ikhwah, ya, kalau upah dukun itu haram, upah sihir lebih parah lagi. Upah sihir seperti apa ikhwah? Misalnya dia minta tolong nyantet orang misalnya. Terkadang kan cinta ditolak, dukun bertindak, ya kan? Kemudian udahlah disantet ini orang, dibuat mati aja atau dibuat kesurupan aja. Demikian ikhwah. Dan itu bisa dan nyata. Walaupun ada di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya sihir itu tidak hakiki, ya, sihir tidak hakiki, karena dalam sebuah ayat disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang sihir Firaun, mereka mengatakan qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa.
Musa, ente dulu yang melemparkan sihirmu atau kami duluan yang melemparkan? Kata Nabi Musa, qala bal alqu, udah kalian aja dulu. Falamma ayat berikutnya, si sihir itu akhirnya melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali. Yukhayyalu ilaihim, itu dia bahasanya ikhwah. Yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, dihayalkan kepada Nabi Musa seolah dia itu merayap dengan cepat. Itu ikhwah, dihayalkan berarti tidak hakiki. Kalimat dihayalkan inilah makanya diartikan sebagian ulama sihir itu nggak ada yang hakiki, dia hanya dikhayalkan. Tapi yang rojih, sihir itu ada dan hakiki dan nyatanya memang ada. Ya, faktor-faktor orang yang terkena sihir, orang-orang yang akhirnya kena santet, dan itu ada dikena santet, dibuat busung, ya kan, dibuat kesurupan, dibuat misalnya nanti usahanya ditutup. Pernah nggak antum dengar teman antum buka kedainya, dia buka kedai, tapi ketika ada pelanggan mau datang, mana antum kok tutup 3 hari? Nggak ada, saya nggak punya tutup. Bisa nggak seperti itu? Bisa, itu sihir. Ya, itu sihir. Bahkan ada teman di Semen Cirim, dia buka ayam penyet di Setiabudi. Setiap masak nasi basi, setiap masak nasi baru masak basi. Itu ikhwah, itu sihir. Ya, itu main sihir. Karena sekarang ini sepertinya untuk berlaga sehat udah nggak bisa. Akhirnya main sihir. Demikian ikhwah. Si aktivis sihir ini dan dukun-dukun ini ikhwah, ketika dia mendapatkan upah dari kelakuan dia, dari praktek dia, bahasa sekarang mahar lah, dikasih maharnya. Kalau dahulu kan mahar seikhlasnya, sekarang enggak, udah ada tarifnya. Udah, ketika dia menerima upah tersebut, maka hukumnya haram, enggak boleh dia gunakan karena dia mendapatkan harta tersebut melalui cara yang haram. Tapi orang yang memberikan boleh enggak? Enggak boleh juga. Ya, kalau sudah diharamkan, baik yang menerima maupun yang memberi, itu maka tidak dibolehkan. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya di sini upah perdukunan itu sama seperti upah tukang ramal, ya. Waddarb bil hasa, dan memukul-mukulkan batu. Jadi salah satu ilmu ramal ini itu biasanya diambil batu, ya, batu diguncang-guncang, kemudian dihempaskan. Nah, dialah yang punya makna batu yang tergeletak itu. Kadang-kadang ada isinya batu dengan berbagai macam jenis, ada juga isinya kayu. Itulah digoncang-goncang, tempas set. Nah, ditengoknya, oh ini begini. Nah, demikian ikhwan. Ya, itu di luar. Kalau kita banyak pakai dam Jawa. Tahu dam Jawa itu? Pernah lihat dam Jawa? Kartu Jawa? Nggak pernah lihat itu? Nggak pernah lihat? Bukan domino. Kalau domino itu 3 itu dia. Padahal bisa diletak pelan kan, tapi begitu seninya gitu. Demikian. Dia kartu Jawa. Nanti saya juga nggak tahu tuh bacaan-bacaannya apa isinya tuh, gambar-gambarnya. Nggak tahu saya namanya. Tapi orang bilang dam Jawa gitu. Demikian. Bisa digunakan dukun. Itu bisa dikocok, kemudian dibuka. Set. Cacingan kau. Begitu, kamu bisa cacingan gitu, ya, kita nggak tahu lagi mana. Tapi itulah digunakan, ya, itu digunakan. Termasuk seperti ini. Nanti kemudian dia kasih upah. Itu atas pengobatannya. Begitu. Kadang-kadang penyakit dengan cara seperti itu. Kocok, nanti diambil set. Tentunya ditutup kan, ambil tengah.
Tengok, set. Kamu sedang sakit ini, cara pengobatannya seperti ini, gitu-gitu ikhwah. Itu gerak aktivitas dukun. Saya tahu karena saya melihat langsung waktu masih kecil. Waktu itu dukunnya di Bromo ini, dan Bromo. Demikian ikhwah. Jadi dia begitu, ambil jeruk purut, cucuk-cucuk pakai jarum ya. Tapi dulu nggak ada jarum pentul yang ujungnya bulat-bulat, nggak ada dulu. Dulu jarum pentul ujungnya nggak bulat, ya, seperti paku ujungnya. Itu ikhwah, ya. Dan dia memang harus jeruk perut, nggak bisa jeruk Bali, nggak bisa. Atau jeruk madu barastagi nggak bisa dia. Iya, nggak tahu itu pula dia harus jeruk purut. Saya nggak tahu juga kenapa jeruk purut. Demikian. Nanti kalau kembangnya nggak bisa kembang-kembang bougainville, kembang-kembang teh ayam itu nggak bisa. Dia harus bunga kantil, ya, dia harus bunga kantil. Begitu ya, wah. Ya persyaratan jinnya lah. Demikian. Nanti setelah itu dia dikasih upah kan, dikasih nenek, alah jangan masuk. Demikian ikhwah. Itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Demikian juga tukang ramal, ya, meramal, macam-macam lah. Meramal, ada yang meramal pakai garis tangan. Ini M ini miskin nih katanya. Ada M-nya. Demikian. Nanti dia lihat lagi apa begitu. Dan akhirnya dia dapat upah misalnya. Demikian. Tapi dahulu ikhwah, sebelum Rasulullah SAW lahir, ya, itu ahli nujum itu mereka cukup akurat. Tapi kenapa? Karena mereka jin-jinnya itu bisa mendengar keputusan langit, bisa mencuri-curi berita langit. Tapi ketika Rasulullah lahir itu nggak dibolehkan lagi. Makanya dalam surat jin disebutkan, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dahulu kami punya tempat duduk di langit, mendengar berita langit. Tapi sekarang barang siapa yang mencuri-curi berita langit akan dilempar dengan bintang api, dengan bola api. Itu nggak bisa lagi. Kalau dulu kan jago-jago. Buktinya ketika Nabi Musa diramalkan bahwasanya tahun itu akan muncul lahir seorang anak yang akan menghancurkan kerajaan Firaun. Nah, betul. Kenapa Nabi Harun tidak ada drama-drama seperti itu? Karena Nabi Harun dilahirkan pada waktu yang tidak diramalkan adanya bayi yang lahir menghancurkan kerajaan Firaun. Demikian ikhwah. Jadi luar biasa pada waktu itu. Nah, setelah Rasulullah lahir udah nggak akurat lagi. Ya paling tinggal tebak-tebak skor bola lah, paling tinggal sisa. Demikian. Skor bola berapa? 3-2 gitu-gitu lah. Demikian. Itu pun paten kali kalau pas tepat kan. Demikian ikhwah. Ya begitulah. Nah, upah-upah untuk seperti ini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, haram. Haram si pemberi dan haram juga si penerima. Kemudian ikhwah, wa ghairu dzalika mimma yata'anahu al-arrafun min istitla'il ghaib, dan yang semaknanya seperti tukang-tukang ramal yang menyatakan tahu ilmu gaib. Nomor 2, wa mimma yu'akkidu hurmatu hulwanil kahin, untuk lebih menegaskan lagi haramnya hasil perdukunan, yaitu hadits Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah dan qalat, dia berkata, kana li Abi Bakrin gulamun yukhrijul kharaj. Abu Bakar punya seorang hamba sahaya dan dia selalu memberikan setoran. Jadi si hamba ini dia bekerja dan memberikan setorannya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi. Abu Bakar makan dari hasil setoran budak ini. Faja'a yauman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakrin. Suatu hari dia pun datang memberikan setoran dan Abu Bakar pun memakannya. Faqallahu gulam. Anak itu mengatakan, atadri ma hadza? Tahu enggak engkau dari mana hasilnya ini? Kata siapa tadi?
budak hamba sahayanya Abu Bakar. Abu Bakar, tahu nggak engkau dari mana hasilnya ini? Faqala Abu Bakar, mau huwa, memang apa? Dari mana hasilnya? Kata Abu Bakar, kuntu takahantu linsani fil jahiliyah. Dahulu aku takahantu, pura-pura menjadi dukun pada masa jahiliyah. Wa ma uhsinul kahana, padahal aku nggak bisa dukun. Jadi dia pura-pura jadi dukun supaya dapat duit. Jadi dia ya buka lapangan kerja lah untuk dirinya sendiri. Ya, dia buka menerima ya dia sebagai seorang dukun. Ya kan tinggal aktingnya kan tinggal dibagus-baguskan aja. Pakai keris, ya kan, pakai keris. Nanti ya kalau dulu kan memang pakai baju hitam gitu kan, pakai baju hitam, pakai celana komprang, ya kan. Sekarang nggak gitu. Sekarang pakai gamis sama C mungkin ya. Nggak tahu juga. Ada demikian, pakai gamis. Kemudian apa lagi? Sorban, kemudian jenggot, kemudian pakai celak itu hitam tuh, kemudian tongkat, tasbih. Itu keren. Demikian. Ya, di belakang terselip keris. Itu dia ikhwah. Jadi ya ingin membuat image dukun Islami kira-kira. Dukun syar'i. Ya, nggak ada dukun syar'i. Demikian ikhwah. Ya karena kalau seperti buktinya dia punya istri bercadar. Ya kan, bercadar. Kenapa nggak dibiarkan telanjang istrinya? Supaya apa? Supaya nampak Islami dukunnya. Demikian ikhwah. Dan kadang penipuan juga kan, penipuan supaya dapat duit. Ada demikian ikhwah. Kadang-kadang juga terjadi pelecehan seksual, macam-macam ikhwah. Pelecehan seksual atas nama perobatan. Demikian. Ya mungkin ada anak perempuan ingin dapat jodoh, ya sudah, coba kamu buka bajumu biar bapak pijit-pijit dulu ya, dipijitnya betul lah. Demikian ikhwah, dan itu kejadian pelecehan-pelecehan seperti itu dari seorang yang menyatakan dukun dan sebagai alasan pengobatan alternatif. Nah, itu dia. Awal-awalnya pijit telapak kaki, lama-lama kok naik. Demikian. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hamba saya Abu Bakar ini begitu. Dahulu aku pura-pura jadi dukun, kan tinggal acting ikhwah. Tinggal acting. Ya tiba-tiba dia kerasukan, kemudian dia bicara dengan mengatasnamakan jin kan ada yang begitu. Maksud itu nanti kau kasih duit agak banyak sedikit ya, siap mbah katanya gitu kan. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini itu yang dilakukan oleh si hamba sahaya ini. Illa anni khada'tuhu fa'atani bidzalik. Jadi aku nggak bisa dukun, nggak bisa jadi dukun. Aku hanya membohong dia, tapi aku dikasih upah. Dikasihlah upah atas berdukungan dia. Jadi dukun dukun. Bukan dukun, agak ada lagi namanya agak buruk sedikit. Gadungan, iya. Dukun tuh gadungan, biar lebih parah lagi jadinya. Jadi dukun gadungan. Demikian ikhwah. Ya, jadi dan aku dapat duit dikasih. Fahadzalladzi akalta minhu. Itulah yang tadi engkau makan, hasil dari perdukunan. Sudahlah dukun bohong lagi 2 kali kena. Parah betul. Ya. Kalau dia dukun ya dukun aja gitu kan. Itu hasilnya sudah haram. Kalau dia nipu orang ya nipu aja. Ini sudah dukun nipu lagi gitu. Jadi tipu-tipu dia. Demikian kok. Jadi akhirnya gimana? Ini kan udah double ini. Nah, itu yang kau makan tadi ya Abu Bakar. Udah. Kemudian apa yang lakukan Abu Bakar? Fa'adakhala Abu Bakar yadahu Abu Bakar memasukkan tangannya ke mulut, coloknya ke dalam. Faqa'a kullu syai'in fi batni. Akhirnya muntahlah semua, keluar semua yang di perutnya. Demikian ikhwan. Enggak ingin Abu Bakar makan yang haram. Tapi kan sebenarnya secara hukum gimana? Apa perlu dimuntahkan?
Kan dia nggak tahu dari awal. Demikian ikhwah, ya. Begitulah bagaimana zuhudnya Abu Bakar. Gak apa-apa muntah, sakit-sakit lah, yang penting keluar yang haram-haram itu dari perutnya. Ya kalau awak seperti itu, enak pula kan makanannya. Ya udahlah, semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah mengampuni kita. Gimana kita nggak tahu? Betul sih, itu betul juga sebenarnya, betul. Ya, masa kita mau jolok-jolok lagi kan? Nggak keluar juga dia. Gitu aja kan. Nggak akan keluar apa-apa. Karena nggak sanggup kita menjolok-jolok mulut sampai keluar semua, sampai muntah semua. Ya kita paling paling dahak yang keluar kalau cuma gitu. Jadi rahimanallahu wa iyyakum, begitulah luar biasanya para sahabat itu, termasuk Abu Bakar. Ya, termasuk Abu Bakar. Rasulullah kan juga seperti itu ketika ada korma yang kececer, diambil oleh Hasan atau Husain cucu beliau. Kemudian nampaklah Rasulullah SAW, ya, bukan Allah kececer atau itu memang kurma zakat. Demikian lantas Abu Bakar Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan atau Husain, tahu nggak engkau kalau kita itu nggak boleh makan uang sedekah atau zakat? Akhirnya digitukan supaya keluar kurma tadi itu. Begitulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya hadis ini sudah sangat jelas bahwasanya haram hukumnya makan hasil perdukunan. Si dukun itu juga menerima tidak dibolehkan. Orang ini juga memberikan hasil perdukunan itu tidak dibolehkan. Dia pergi aja ke dukun, nggak usah ngasih duit, gimana? Ya, sama juga haram. Man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, tak diterima sholatnya selama 40 hari. Wa man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lantas dia percaya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Berarti orang ini telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Jadi dia ada dua tingkatan. Pertama sekedar datang, tidak ada percayanya. Datang saja itu sudah tak terima 40 hari sholatnya. Kalau dipercayai, dia telah kafir kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Itu kalau dukun, ya, dukun dan dipercaya, masya Allah itu bisa jatuh kepada kekufuran. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya babut tahrimi asabil fahli wa darbul jamal. Asabul fahli darbul jamal ini ikhwah, bab haram hukumnya mengambil upah dari pengawinan hewan jantan. Misalnya nih, kan kadang-kadang ada hewan itu memang bagus, jantannya bagus, ya kan, besar. Kalau sapi misalnya besar, maka kita bawa sapi betina kita ke sana, nanti kita kasih upah sapi itu. Ya bukan sapinya lah kan, tapi yang tukang sapi, karena kita ingin mengambil bibitnya. Demikian, bibit pejantan. Demikian ikhwah, supaya nanti si betina punya anak besar seperti si jantan. Apa ini seperti upah pelacur gitu? Gak ada aturan pelacuran pada sapi, ya, gak ada. Jadi untuk sapi, ayam, selain manusia gak ada masalah. Jadi ikhwah, tetapi dalam masalah ini, ya, tidak boleh si pemilik pejantan itu mengambil upah. Tidak boleh. Jadi harus apa? Free, percuma, gratis. Tidak boleh dia ngambil upah. Itu yang dimaksud, dan hukumnya haram. Di sini baik sapi, kambing, ayam, semua jenis. Gak boleh dia mengambil upah dari hasil kawin si pejantan itu.
Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala dia berkata, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ani asabil fahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengambil upah hasil pengawinan pejantan terhadap si betina. Dari Jabir qala dia berkata, naha Rasulullah an bai'i dirabil jamal, dilarang untuk menjual pengawinan pejantan. Misalnya dia jual, yuk siapa nih sapi yang mau dikawinkan dengan sapiku, sekali kawin sekian ratus ribu misalnya, itu nggak boleh. Ya, itu tidak dibolehkan. Kenapa nggak boleh? Allahu a'lam, nggak disebutkan kenapanya. Apa dikiaskan dengan pelacuran? Enggak juga. Demikian ikhwah. Allahu a'lam, mungkin dikarenakan si pejantannya kan nggak rugi sebenarnya kan. Dia nggak rugi ketika dia ngawini si betina kan nggak rugi, malah dia enak juga kan. Demikian. Masya Allah bapak itu. Demikian. Dia kan perlu kawin juga. Ya, dia pun kawin juga. Hewan itu perlu kawin. Seperti kucing kan, kalau dia pas waktu kawin nggak ada pasangannya, nanti berguguran bulu-bulunya, katanya begitu. Demikian katanya begitu. Jadi ikhwah, itu yang nggak dibolehkan, mengambil upah dari hasil pengawinan itu, nggak boleh. Jadi harus free. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah an kasbil hajjam. Nabi SAW melarang mengambil upah dari hasil bekam, wa thamanul kalbi, dan hasil transaksi jual beli anjing, wa an asabil fahli, dan dari asab itu sebenarnya artinya apa ikhwah? Urat asab tuh. Jadi alat vitalnya si jantan itu dianggap seperti asab, yaitu urat. Demikian. Artinya ya upah pengawinan si pejantan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata, naha Rasulullah SAW an asabil fahli, sama artinya. Taib min fikih bab tahrimu qira'il fahl, tidak boleh, haram hukumnya menyewa pejantan untuk dikawinkan. Lianzu 'alal unsa, supaya dia mengawini si betina. Wala yajuzu akdha samani, tidak boleh mengambil upah dari pengawinan tersebut. Qala al-Baghawi fi Syarhi Sunnah, berkata Imam al-Baghawi yang kitab Syarh Sunnah, wa qad dhahaba ila tahrimi aktsaru sahabati wal fuqaha. Sungguh pendapat pengharaman ini dipegang oleh mayoritas para sahabat dan para fuqaha. Nomor 2, dhahaba Imamu Malik ila ibahatih, tapi Imam Malik berpendapat boleh, nggak apa-apa mengambil upahnya sekali sekali kawin sekian ratus ribu misalnya. Ya, Imam Malik mengatakan boleh. Ya, Imam Malik mengatakan boleh. Li'annahu min babil maslahatil musarrah, karena itu ada maslahat yang berguna untuk masyarakat. Walau mana langqat'an nasl, kalau seandainya dilarang, ya tentunya akan terputuslah perkembangan hewan tersebut karena nggak ada lagi anaknya. Itulah alasan Imam Malik. Wa qasa an i'arah, kemudian beliau mengkiaskan dengan bolehnya memberikan pinjaman, ya. Wastijarul istirda, dan bolehnya meminta upah dari menyusui. Ya kan dulu ikhwah, ada kan orang wanita-wanita yang khusus memang profesinya menyusui bayi-bayi. Seperti Rasulullah kan disusui. Ibu susuannya siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Demikian ikhwah, yang menyusui Rasulullah SAW. Dan biasa, pada waktu itu biasa ada wanita-wanita yang memang dia bisa menyusui, dan dia diupah untuk menyusui itu. Sama dengan ini kata Imam Malik. Wa ta'birul nakhl, demikian juga boleh, seperti bolehnya mengambil upah untuk takbir itu putik sari diletakkan di bunga buah itu penyerbukan, ya, penyerbukan, mengambil upah dari hasil penyerbukan, supaya kan kalau buah ini kan tetap ada bunganya ikhwah, ada serbuk sarinya. Apabila serbuk sarinya itu masuk ke dalam bunga itu, maka itu yang nanti akan menjadi
jadi buah. Demikian ikhwah. Jadi penyerbukan itu kan penyerbukan, misalnya dia punya kurma yang bagus tuh, kurma yang bagus, jadi diambillah serbuk sari dari kurma yang bagus itu, ditabur-taburkan di kurma yang ini, harapannya supaya kurmanya menjadi lebih bagus. Upahnya boleh. Nah, jadi kata Imam Malik, ya boleh unta juga, unta kambing yang mereka yang unggul kemudian diminta untuk mengawini si betina, kemudian dia mendapatkan upah untuk itu, boleh, sebagaimana upah menyusui boleh, upah penyerbukan boleh. Itulah pengkiasan yang dilakukan oleh Imam Malik sehingga beliau mengatakan boleh. Wa qad radda alai ahlul ilmi, tapi pendapat Imam Malik ini jelas dibantah ya para ulama. Faqal al-Baghawi, Imam Baghawi mengatakan, wa ma nahat anhu sunnah, apa yang dilarang oleh sunnah, fala yajuzu al-masir bi tariqatul qiyas, maka tidak boleh kita tolak, kita tidak boleh tidak boleh kita melakukan dengan cara kias. Artinya sunnah menyatakan tak boleh, kemudian kita katakan boleh tapi melalui kias, itu nggak boleh. Ya, karena kias, ikhwah, kias itu tidak boleh kecuali ada dalil. Itu namanya al-asal, hukum asal. Demikian ikhwah. Adapun kias yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya. Misalnya masalah-masalah kontemporer. Demikian, tidak ada dalilnya. Seperti misalnya masalah inseminasi atau masalah bayi tabung misalnya. Bayi tabung itu kan proses inseminasi diambil dari sel jantan, sel si suami, kemudian dimasukkan ke sel perempuan, ke sel ovum. Demikian ikhwah. Terus bagaimana kalau diambil sel dari laki-laki yang lain yang bukan suami, disuntikkan ke rahim si istri? Nggak boleh. Kenapa? Kiasan atas perzinahan. Itu dia. Kias atas perzinahan. Padahal apakah itu zina? Nggak zina, tapi dikias dengan zina. Karena menyebabkan dia memiliki satu sebab yang sama, yaitu menyebabkan rusaknya keturunan. Zina rusak keturunan, sementara ini juga merusak keturunan. Walaupun dia nggak dikatakan zina, tapi dia merusak keturunan. Ya, merusak keturunan, makanya dia nggak dibolehkan. Itu namanya kias. Dan kalau sudah ada dalil yang jelas, nggak boleh kita pakai kias. Sunnah menyatakan nggak boleh mengambil upah, kemudian kita kias-kias sehingga menjadi boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh kita menolak sunnah gara-gara memakai kias. Qala Syaukani fi Nail-Awtar bahwa kiasun fasidun i'tibar. Imam Syaukani dalam kitab Nail-Awtar mengatakan ini kias yang rusak, fasid, batil, tidak boleh dipakai. Nomor 3, wal masyru'u fi hadzal bab al-amran. Yang disyariatkan dalam masalah ini ada dua hal. 1, i'aratul fahl li inza'i itraqihi, yaitu meminjamkan si pejantan supaya dia mengawini betina. Itu disyariatkan begitu, tanpa pakai upah, tanpa pakai uang. Jadi pinjamkan. Udah nih saya pinjamkan jantan 1 hari. Demikian ikhwah. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu indama sa'ala Nabi sallallahu huwa haqqul ibil. Berdasarkan hadis dari Jabir ketika dia ditanya kepada Rasulullah tentang apa hak seekor unta itu apa? 1, halabuha alal ma, yaitu memerah susunya tapi dia diberi minum, diberi air. Wa i'aratu dalwiha, pinjamkan kepada si unta tersebut ember-ember untuk dia minum. Itu dia, pinjamkan. Jangan nggak kasih pinjam. Itu hak unta. Ya, hak unta. Kita sudah dikasihnya susu dan kita pinjamkan kepada dia ember karena dia nggak bisa beli ember. Iya kan? Nggak bisa beli ember. Demikian ikhwah. Jadi dipinjamkan dia embernya. Kemudian wa'atu fahlaha, dan meminjamkan pejantannya, itu hak ibil.
hak ibil, hak perempuan apa namanya, hak si betina, hak dari unta betina satu, kamu boleh memerahnya tapi kasih dia air, pinjamkan embernya, termasuk hak si betina unta ini dipinjamkan pejantannya supaya mengawini dia, itu hak unta betina. Wanihatha wanayyahatha wa hamla 'alaiha fi sabilillah. Wanayyahatnya apa ini? Apa di situ? Bukan, sebelumnya satu lagi. Sebelumnya. Meminjamkannya untuk dimanfaatkan. Allahu a'lam. Baik, wa hamlu 'alaiha fi sabilillah, dan memberikan dia angkat beban di jalan Allah. Yajuzu lil musta'ir ayyukrimahu bi syai'in, tapi boleh bagi orang yang meminjamkan unta jantan tersebut, dia boleh diberi hadiah, tapi bukan upah. Upah itu kan ada akadnya, ikhwah. Gimana nih? Satu ekor betina yang dikawini dia berapa? Transaksinya ada transaksi. Kalau itu merupakan upah. Tapi ini enggak hadiah. Hadiah kan terserah. Kita senang kita beri. Demikian ikhwah. Berikan dia amplop. Dan amplop itu isinya enggak ada ketetapan. Ya dikasihnya banyak, alhamdulillah, dikasih sedikit, astagfirullah, gitulah paling. Demikian. Jadi karena enggak ketetapan, itu namanya hadiah. Karena hadiah itu pemberian tidak ada pakai batasan. Boleh-boleh saja dia kasih banyak boleh, dia kasih sedikit juga boleh. Dia tak kasih juga boleh. Itu ikhwah. Jadi di sini dalam masalah ini upah enggak boleh tapi hadiah boleh. Di hadis Anas bin Malik, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan min Kilabin sa'ala Rasulullah sallam an asabil bahal. Salah seorang laki-laki dari suku Kilab, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menerima upah dari mengawinkan pejantan mengawinkan betina. Fanahahu, Rasulullah katakan, maka enggak boleh, kata beliau. Enggak boleh ada upah. Faqala ya Rasulullah inna nutriqal fahal fanukrim. Tapi ya Rasulullah, kami itu memberikan unta jantan kami untuk mengawini, tapi setelah itu kami dapat upah, setelah itu kami dapat hadiah. Gimana, boleh enggak nerimanya? Farakhasalahu fil karamah. Dan Rasulullah ternyata membolehkan. Kalau hadiah boleh, tapi upah tidak boleh. Upah itu ada akad sebelumnya berapa yang sudah disepakati. Qala Tirmizi wa qad rakhasa ba'du ahli ilmi fi qabul karamati an dzalik. Berkata Imam Tirmizi, sebagian para ulama membolehkan menerima hadiah untuk pengawinan tersebut. Wa qal bagha fi syarh sunnah, berkata Imam Al-Baghawi dalam syarh sunnah, amma i'aratul fahli li inzahi wa itraf la ba'sa bihi. Adapun meminjamkan unta jantan untuk mengawini si betina maka tidak apa-apa. Tsumma law akramahul musta'ir bi syai'in yajuzu lahu qabulu karamatihi. Kemudian kalau seandainya orang yang meminjamkan itu diberi hadiah, maka boleh menerima hadiahnya. Intinya enggak boleh membuat akad upah atas pengawinan jantan dengan betina. Tapi kalau dia dikasih hadiah boleh. Ya, itu aja. Tep, cukup. Ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Nah, terus di situ dikatakan dengan dipegang aja dia udah tahu tekanan darah, tahu kolesterol dan sebagainya. Kan itu kan ya mungkin kalau menurut saya sesuai. Pak, dia ternyata pakai baca-baca sekilah atau apa gitu, ternyata Al-Quran juga. Apa ini sekarang? Maksudnya dia ngeklaim bahwa dia dengan megang saja dia tahu ini kolesterolnya sekian.
tekanan darah sekian, gulanya sekian, asam urat sekian. Oh, paten lah itu. Pengobatan alternatif yang mungkin sesuai dengan Islam itu seperti apa? Kira-kira ada nggak sih? Begini, ikhwan. Mengenai obat alternatif ini kan berarti dia jenis kedua dari pengobatan. Jenis pertama pengobatan kan medis, artinya melalui kedokteran dengan cara mengkonsumsi obat, dengan cara bedah dan lain-lain. Artinya sesuatu yang memang ada datanya, ada penyebabnya. Misalnya nih ikhwah, antum sakit, misalnya sakit kanker, udah ada obat yang memang bisa diteliti, obat tersebut bisa menghilangkan kanker dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu pengobatan kedokteran namanya. Kalau ada tumor, dipotong tumornya, itu kan data yang jelas. Kalau seandainya misalnya antum pusing, maka berilah obat, misalnya kita anggap apa obatnya? Panadol, ya. Panadol. Jadi bagaimana? Coba di Panadol, kenapa dia bisa menyembuhkan penyakit itu? Dia bisa datanya kita dapati. Demikian ikhwah, seperti obat batuk misalnya fix formula 44 dengan silensium. Obat penawar batuk modern yang bekerja khusus batuk Anda. misalnya begitu, dan dia bisa diteliti kenapa dia. Nah, ada data ilmiahnya. Hanya saja pengobatan kedokteran ini dia bisa menjadi haram dengan apa? Apabila pengobatan mengandung lemak babi misalnya. Demikian ikhwah. Apabila cara operasinya nggak benar misalnya. Demikian ikhwah. Jadi itu dia bisa ada data. Yang kedua alternatif ini tidak berdata dia. Nggak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Udah, baik. Untuk ini ada dua. Ada yang berdalil dan ada yang tak berdalil. Kalau dia tak berdalil maka nggak boleh kita lakukan. Tapi kalau dia berdalil boleh, seperti ruqyah. Coba misalnya ketika seorang sahabat mengucapkan Al-Fatihah, lantas dia ludahkan tempat yang dipatuk ular, lantas orang yang dipatuk ular itu sembuh seperti tak pernah dipatuk sebelumnya. Cobalah data ilmiah bagaimana yang bisa membuktikan itu. Demikian ikhwah. Jadi pengobatan alternatif yang islami yang ada dalilnya selesai. Yang nggak ada dalilnya nggak bisa. Makanya ikhwah seperti ruqyah. Ruqyah itu pun yang berdalil. Karena ada beberapa ruqyah, ada 7 ruqyah. Disebutkan bagaimana caranya, ada 7. Demikian ikhwah. Adapun yang seperti menggunakan garam, misalnya mengusir jin dengan menggunakan garam batu. Kalau garam Himalaya nggak bisa. Ya, mahal juga kan, rugi. Kalau campur kecap garamnya nggak bisa lagi. Demikian. Jadi garamnya harus garam garam kasar itu, serakan. Demikian ikhwah. Maka bisa mengusir jin. Kita tidak pakai itu karena kita butuh data yang jelas, yaitu dalil. Nah, sekarang yang sempat viral yaitu dengan daun bidara. Orang-orang hampir semua itu nanam daun bidara. Itu ikhwan, nanam daun bidara. Saya sampai sekarang tidak menemukan dalil tentang daun bidara itu bisa mengusir jin. Sempat viral ya. Itu ikhwah, nggak temukan. Fatwa ada. Seperti Syekh bin Baz memfatwakan bisa dengan 7 lembar daun bidara. Tapi dalilnya nggak saya lihat, belum ketemu dalilnya. Bahwa saya daun bidara itu bisa mengusir jin. Tetapi daun bidara itu untuk mandikan jenazah ada.
Demikian ikhwah. Sebab Allahu a'lam bishawab, kalau kita buka pintu ini boleh atas dasar pengalaman, nanti boleh garam boleh. Nanti apalagi melemparkan tanah kuburan boleh, kan gitu-gitu jadi ikhwah. Karena emang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu dia. Jadi selain tak ada dalil, selain yang nggak ada dalil nggak boleh kalau alternatif. Demikian ikhwah. Seperti yang tadi itu tuh. Wah, kolesterolnya tinggi nih. Ini HB-nya tinggi. Kemudian pegang lagi sebelah sini. Asam urat ini, asam urat. Ini gulanya tinggi sekali. Berarti paling enggak besok jam-jam 3 meninggal Bapak. Demikian. Karena enggak gimana caranya dia bisa mendeteksi itu ikhwah. Udah. Kalau dia katakan ini kolesterol tinggi, oke mungkin bisa. Tapi kalau kolesterolnya 250 ya, ada angka yang disebutkannya. Nggak bisa ikhwah, kecuali dengan alat. Ya. Kalaupun bisa, Allah alam dari mana caranya. Makanya harus ada tahu caranya. Ada teman itu ikhwah, dia bisa melihat dari kuku. Jadi kalau kukunya itu kan di bagian bawah ini kan ada bulatan ini. Ada bulatan bagian bawahnya. Ya kan? Ujungnya ini. Ada bulatannya. Itu kalau dia putih sekali berarti kolesterol katanya. Nah gitu. Ada antum? Antum putih karena belum makan. Demikian ikhwah. Jadi itu dia. Dan sepertinya ya sama seperti alternatif yang lain, seperti refleksi dan bisa terbukti. Demikian ikhwah. Refleksi itu kan alternatif, tapi kan bisa terbukti dia. Demikian. Yang tukang refleksi kan refleksi sakit ini sini ini sakit. Makanya semua Bapak bisa dipijit bagian ini. Ini lambung ini Pak. Ini mata ini, sebelahnya mata pencarian. Demikian. Ini iya. Demikian. Dan semua kita bisa, tinggal beli bukunya bisa. Yang hebohnya lagi kan kalau pas sakit itu semakin sakit, semakin semangat joloknya kan sakit supaya cepat sembuh, lecet kaki kawan. Itu ikhwah, karena nggak punya teorinya. Itu ikhwah. Jadi itu bisa dibuktikan. Akupuntur misalnya, nah itu bisa dibuktikan. Ya, jadi itulah yang namanya alternatif. Allahu a'lam. Yang dibolehkan dalam Islam. Ada lagi? Ya. Banyak tikus. Yang ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan apabila idza nimtum fatfa'u surujakum, apabila kalian mau tidur maka matikanlah lampu-lampu sentir kalian. Fa inna syaitan yalullu ala hadzal fa'r, sesungguhnya syaitan itu nanti akan menyuruh tikus-tikus ini untuk menyenggol lampu sentirmu dan membakarmu, liyuhriqakum, agar kalian terbakar. Itu yang ada. Tapi kalau semakin banyak tikusnya, semakin banyak nggak tahu juga saya. Itu perlu data, ya. Demikian ikhwah. Kalau memang seperti itu harus kalau banyak tikus berarti banyak jin, gitu ya, banyak setannya. Berarti kalau dia baca Quran hilang tikusnya, ya kan? Dia kan kalau Rasulullah katakan fa inna syaitan yafirru minal baiti tuqra fi surah Al-Baqarah. Sungguhnya setan itu akan lari di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita sering-sering baca Quran, lari tikusnya apa setannya? Lari setannya, tikusnya lari nggak? Coba kan gitu kan, konsekuensinya kalau ilzamnya itu kalau seandainya tanda-tanda setan banyak berarti banyak tikusnya. Berarti kalau sedikit tikusnya, sedikit setannya. Kalau nggak ada tikusnya, nggak ada setannya gitu.
Kalau begitu, kalau antum masuk kamar mandi nggak ada tikusnya, nggak perlu baca Allahumma inni a'udzu minal khaba'is. Itu dia. Jadi ya, perlu dalil yang jelas. Kalau sudah ada dalil yang jelas, sudahlah kita sami'na wa ata'na, kita mendengar, kita sami'na wa amanna kalau memang ada dalilnya. Kalau nggak ada ya, karena kenyataannya itu berbeda. Demikian. Setan misalnya, kita tengok ruangan kita nggak ada tikus, udah makannya jangan sebagai bismillah karena nggak ada setannya. Begitu. Jadi apakah yang dimaksud dia setiap ada rumah banyak tikus berarti banyak setannya, tapi bukan berarti setiap rumah yang banyak setan banyak tikusnya. Dia bilang itu ada salah satu ciri-ciri rumah ada setannya, banyak tikusnya. Ada setannya. Oh, iya. Perlu dalil itu, ya. Hah? Coba antum selidiki lagi tuh, Ustadz penjual hama tikus nggak dia? Mana tahu kan? Ya itu perlu dalil kalau begitu, karena kita bicara tentang setan. Setan itu makhluk yang nggak bisa dilihat. Demikian, makanya kita berbicara tentang setan harus berdalil, nggak bisa enggak. Kecuali kalau kita bicara masalah tikus, kita bisa menyelidiki langsung banyak apa enggak tikus di rumah dia. Demikian, ya. Ciri-ciri rumah banyak tikus adalah bau tikus, ya kan? Ciri-ciri rumah banyak tikus, bau tikus biasanya di dapur, biasanya agak bau tikus. Kenapa? Kan tikus nya sembarangan. Itu dia. Kita kan ini bau tikus. Ciri-ciri rumah banyak kucing apa? Hah? Bau kucing kan, bau kucing. Itu ciri-ciri. Iya. Ini bau kucing. Oh, kucing di mana-mana misalnya. Itu dia, ikhwah. Tapi kalau dikaitkan dengan setan itu perlu dalil. Ya, perlu dalil. Ayam jago itu kalau dia berkokok berarti dia lihat malaikat, ya. Tapi kalau antum pelihara ayam jago di rumah, gimana? Gak berkokok pula tuh ayamnya, gak ada malaikat pagi ini. Ya, jadi kalau ayam jago itu emang iya dia kalau berkokok dia melihat malaikat. Makanya saya katakan kalau kalian mendengar ayam berkokok ya, bukan berkotek, berkokok, maka mintalah kebaikannya. Dan apabila kalian mendengar keledai anjing yang menggonggong berarti dia melihat setan, maka mohonlah perlindungan dari setan. Tapi itu saja, 9:30. Itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.